Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, mengingat bagaimana kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang menyertai. Hari ini kita merayakan 50 tahun akan Gereja Kristen Kalam Kudus. 弟兄姐妹平安，我们感谢上帝，今天我们能够聚在一起，纪念到神的恩典。怎么样神的慈爱在我们圣道堂在70周年纪念，我们纪念到神的恩典。Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saudara sekalian, hari ini kita boleh beribadah bersama dengan keluarga. Mungkin di tengah-tengah kita ada yang membawa anak, ada yang membawa orang tua, juga ada bersama-sama dengan kita. Bolehkah yang membawa anak-anak, yang membawa mereka yang remaja, dan yang orang tua, bolehkah melambaikan tangan? Ya, yang usia kecil, yang usia remaja, usia yang di atas 70 tahun ada? Ya, ada? Coba lambaikan tangan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Puji syukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Inilah kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan satu bagian firman Tuhan yang berbunyi demikian. Biarlah setiap kita bersuka cita karena inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Mazmur 118 ayat 24. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan semangat, kekuatan kepada setiap kita di dalam menghadapi berbagai pergumulan kesulitan. Mari kita tunduk kepala bersama. Pertolongan kita di dalam ibadah pagi ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara-saudara sekalian kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, penyertaan dari Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini di BCC maupun yang ada di seluruh pelosok Indonesia, mari kita bersama berdoa menyerahkan ibadah syukur pada saat ini. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami mendapat kesempatan yang begitu istimewa untuk bersama bersehati menyambut dengan penuh syukur hari ulang tahun Sinode Gereja Kalam Kudus Indonesia yang ke-70. Tuhan, kami berdoa supaya ibadah syukur ini sungguh berkenan kepada Tuhan. Pada saat ini kami juga mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Jikalau di dalam berbagai persiapan atau di dalam berbagai upaya mengembangkan gerejamu di berbagai tempat, ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mohon Engkau sendiri yang menolong, baik hamba-hambamu yang terbatas maupun setiap jemaatmu yang berpartisipasi. Ya Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi ibadah syukur ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah puji-pujian yang dinaikkan, firman yang diberitakan, dan acara yang disajikan semuanya layak untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kami semua. Amin. Saudara yang kasih Kristus, kepada orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh, dengarlah berita anugerah Roma 4 ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Mari bersama dengan orang percaya di segala tempat sepanjang segala abad kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Indonesia, kita sama-sama mau bersorak bagi Tuhan, sebab Dia Tuhan Sang Raja kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan.
persembahkan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. tiba saatnya, Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, suara keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sama-sama kita mau serukan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan kepada kami. Kami ada pada saat ini karena anugerah Tuhan yang begitu dalam untuk kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu.
menaikkan pujian ini. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami, kami bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu dalam, anugerah-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Ku ada karena anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih untuk kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kasih yang begitu dalam, yang mengangkat kami dari lumpur dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih Allah begitu besar. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas. Tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas. Tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas. Tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk.
papi mami kamu kasih kamu nama Karen. Emang keren abis. Thank you, Lause. Sama-sama. Dari lagu tadi kan dibilang tuh, ku ingin dengar cerita, betul? Betul. Tentang perbuatan Allah, betul? Betul. Cerita itu dari mana, Karen? Dari Alkitab, Dari Lause. Alkitab yang ini? Iya. Oh, hebat sekali. Karen suka baca Alkitab? Suka dong, Lause. Keren. Lalu bacanya pagi, siang, atau malam sih? Malam hari, Wah, Lause. keren. Setiap hari? Iya dong, Lause. Keren banget. Sama papi mami? Iya. Wah, keren banget. Tepuk tangan dong buat papi mami Karen. Karen, nggak cuman Karen yang senang nih baca Alkitab dan dengar firman Tuhan, Lause Priska juga senang. Dan teman-teman yang di sini pasti juga senang. Yang di rumah juga senang dengar firman Tuhan. Dan semua orang di sini pasti juga senang dengar firman Tuhan. Betul tidak? Betul. Kalau gitu sekarang kita sama-sama dengar firman Tuhan ya. Oke? Oke, Lause. Oke, yuk. Ada seorang anak perempuan bernama Kimi. Kimi mempunyai seorang adik bernama Shani. Pada suatu minggu pagi di rumah Kimi, Shani, udah belum siap-siapnya? Yuhu, I'm coming. Kim, ayo kita udah mau berangkat ke gereja nih. Iya, ini Kimi udah siap kok. Kimi mau bawa coklat kesukaan Kimi ya, Ma? Ya udah, bawa aja. Tapi jangan dihabisin sekaligus ya. Yuk, berangkat yuk. Oke, Ma. Di gedung gereja, terlihat beberapa anak sudah tiba. Seneng ya Mel, hari ini kita udah bisa sekolah minggu lagi. Iya Tim, asik ya bisa ketemu teman-teman lagi. Hai Kimi. Wah, pagi ini kok kamu kelihatannya seneng banget sih. Ada apa nih? Seneng dong, lihat nih, aku bawa coklat kesukaan aku loh. Enak banget. Wah, aku mau dong Kim, cobain. Iya, aku juga mau dong. Enak aja, nggak boleh. Aku suka banget coklat ini. Kamu minta beliin aja sama papa mama kamu. Dikit aja Kim, pengen coba doang. Hai teman-teman. Ih, Kimi, kamu kenapa? Pagi-pagi kok udah cemberut gitu sih? Sebel aku, baru datang terus Timo sama Meli mau minta coklat aku. Pelit kamu. Wah, kamu punya coklat ya Kim? Aku mau juga dong. Ih, tadi Timo sama Meli yang minta, sekarang kamu juga minta. Enggak boleh. Lagian tadi mamaku bilang, katanya nggak boleh habisin coklatnya sekaligus. Ntar kalau aku bagi kalian, terus habis gimana? Aku diomelin mamaku tar. Aku mau makan di sana aja, jauh-jauh dari kalian. Ya udah, yuk Dot, Timo, kita masuk kelas sekolah minggu aja. Daripada liatin Kimi makan coklat dan kita nggak dibagi. Lagian udah bunyi bel juga tuh. Yuk. Teman-teman Kimi terlihat agak kesal karena Kimi tidak mau berbagi coklat dengan mereka. Mereka segera berjalan ke kelas sekolah minggu meninggalkan Kimi yang masih asyik dengan coklatnya. Loh, kemana mereka? Teman-teman, tungguin aku dong. Di kelas sekolah minggu, terlihat anak-anak sudah siap mengikuti sekolah minggu. Selamat pagi anak-anak yang ada di BZZ dan yang ada di rumah. Selamat pagi, Lause. Wah, senang ya kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu. Anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang Tuhan Yesus yang memberikan perintah
atau amanat agung kepada murid-muridnya. Apakah ada yang tahu perintahnya apa? Gak tahu lah Ustaz. Nah, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Kita semua juga murid Tuhan Yesus. Jadi kita juga harus mengajak orang lain menjadi murid Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Mudah anak-anak. Seperti gaya hidup jemaat mula-mula yang selalu berbagi, mengasihi, bersaksi, berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan. Dan jangan lupa ajakin teman-teman yang lain untuk mengenal Tuhan Yesus serta hidup taat kepada Tuhan. Yuk anak-anak, kita berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk melakukan perintahnya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh menjadi murid-Mu. Tolong kami agar bisa mengajak orang lain menjadi murid-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sampai bertemu minggu depan ya. Sekarang semua boleh pulang. Dadah. Dadah. Setelah mendengar cerita dari Lause Priska, Kimi merasa bersalah kepada teman-temannya karena tidak mau membagi coklatnya. Sementara itu, Papa dan Mama Kimi serta Sani sedang menunggu di depan pintu gerbang gereja. Kimi mana ya, Ma? Kok belum kelihatan? Iya, tadi Sani ada lihat teman-teman Kak Kimi lewat. Harusnya udah bubaran sih kelasnya. Itu Kimi udah keluar. Kim, kenapa kok lemes gitu? Kok jadi murid Tuhan Yesus susah banget ya? Hah? Susah kenapa? Ya susah lah. Tadi Lause Priska cerita bahwa kita harus kasih tahu orang lain tentang Tuhan Yesus. Mesti mengasihi, berdoa, lakuin ini, lakuin itu. Banyak banget. Apalagi itu tuh, disuruh saling berbagi. Masa tadi teman-teman pada mintain coklat punya aku? Terus kakak kasih nggak? Ya aku nggak mau lah. Coklat kesukaanku enak banget tahu. Kalau aku bagi ke mereka, kan nanti bisa habis. Lagi pula, tadi Mama kan bilang jangan dihabisin sekaligus. Kalau aku bagi sama teman-teman, ntar Mama bilang aku gak nurut sama Mama. Kalau aku gak bagi, ntar aku dibilang bukan murid Tuhan Yesus. Pusing banget kan? Bukan gitu maksud Mama tadi, Kim. Kalau kamu habisin sekaligus sendiri, takutnya ntar kamu jadi batuk. Tapi kalau coklatmu habis karena kamu berbagi dengan temanmu, Mama gak akan marah. Mama malah bangga kamu mau berbagi. Oh gitu ya, Ma? Iya Kim, kita memang harus belajar berbagi, mengasihi orang lain karena kita ini murid Yesus. Iya Pak, Kak Sani emang pelit banget. Sama aku juga gak mau berbagi. Ih, kamu ya San, tukang ngadu. Loh kan emang kenyataannya begitu. Kak Sani suka pelit sama aku. Mau pinjam Barbie-nya aja gak boleh. Tapi itu kan Barbie baru. Aku masih sayang banget. Lagian. Udah. Kalian jangan bertengkar ya. Kim, benar kata Lause Priska dan Papa. Kita ini murid Yesus. Jadi kita harus mau melakukan perintah Yesus. Nek, muka nenek pucat banget. Kita istirahat dulu ya. Iya cu, kepala nenek pusing banget. Iya Nek, aku juga sakit banget perutnya. Nenek gak apa-apa. Wah, kasihan. Ayo kita tolongin. Ada apa ini? Nenekmu sakit nak? Iya, pusing. Dari kemarin kami belum makan Pak. Saya belikan makanan di depan dulu kalau begitu. Dan telepon ambulans ya. Kakak
punya coklat. Ayo bagi coklatnya sama anak ini, kasihan loh, dia kelaparan. Enggak Hasan, kan kita nggak kenal sama dia. Mending aku bagi sama kamu aja deh. Untuk melakukan perintah Tuhan Yesus, kita nggak boleh pilih-pilih. Tuhan Yesus juga nggak pilih-pilih kan waktu dia menolong orang lain. Gitu ya. Tapi ya udah deh, boleh. Dek, ini makan dulu ya coklatnya. Terima kasih Kak. Ambulansnya belum dapat. Kita tunggu dulu ya. Gak apa-apa Pak, kami aja yang nganterin. Yuk Nek, pelan-pelan, mobil saya ada di situ. Makasih Pak. Terima kasih ya, kalian sudah baik banget, padahal kita gak kenal. Itu karena Tuhan Yesus sudah baik duluan sama kami. Jadi kami juga mau berbuat baik kepada orang lain. Yuk Dek. Sesampainya di rumah, Kimi bersyukur mengingat pelajaran berharga hari ini. Wah, ternyata senang juga ya ketika kita bisa berbagi. Aku sekarang mau taat melakukan perintah Tuhan. Aku mau belajar berbagi, mau belajar mengasihi orang lain, supaya mereka juga nanti mau menjadi murid Yesus. Semoga Tuhan Yesus menolongku. Yeay, kakak sekarang gak boleh pelit lagi ke aku ya. Iya, maafin kakak ya, suka pelit ke kamu. Kakak juga nanti mau minta maaf ke teman-teman kakak. Iya kak, it's okay. Habis ini kakak bagi ya es krim yang ada di kulkas. Iya, yuk kita makan es krim bareng. Let's go. Kimi sekarang sudah berubah. Dia mau melakukan perintah Tuhan sesuai firman Tuhan yang sudah didengarnya. Yeay, akhirnya Kimi berhasil berbagi coklat. Dengan demikian Kimi belajar menjadi murid Tuhan. Sehingga lewat perbuatan Kimi orang lain melihat Tuhan dan mau menjadi murid Tuhan. Nah anak-anak yang ada di rumah, yang ada di tempat ini dan semua kita, mari kita belajar menjadi murid Tuhan Yesus. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, tolonglah kami menjadi murid-Mu yang baik. Tolonglah kami menjadi saksi-Mu yang baik. Tolonglah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, setelah ini anak-anak boleh mengerjakan aktivitas yang sudah dibagikan. Ya, nah anak-anak tadi itu firman Tuhan yang pertama. Sekarang ada firman Tuhan yang kedua. Firman Tuhan yang kedua ini untuk orang dewasa. Tetapi kalau anak-anak mau mendengarkan lebih baik lagi, boleh juga. Kepada Pendeta Bumi Tikwalu dipersilahkan. Shalom. Shalom. Itu gaya lama. Halo, itu yang saya belajar tadi. Saudara ya. Yang saya belajar adalah generasi muda bukan shalom tetapi halo semua. Dan saudara, saya kira saya berada di zaman yang salah. Melihat semua gemerlapnya acara ini, saudara, saya merasa minder dan merasa menyesal lahir terlalu cepat, saudara ya. Saya membayangkan kalau kira-kira 10 tahun, 15 tahun yang lalu saya masih bisa berdansa di mimbar ini, saudara ya. Nah, tapi saat sekarang ini hati masih mau, tetapi tidak mungkin lagi, sudah sekalian, sudah kadang-kadang gemetar juga kaki ini, saudara ya. Saudara, namun kita bersyukur. 43 tahun yang lalu pertama kali saya mengikuti sidang sinode dan terpilih menjadi sekretaris berbahasa Indonesia.
Saudara, situasinya jelas kontras sekali. Nggak ada apa-apanya, saudara ya. Dan dari tahun ke tahun juga demikian. Sangat-sangat sederhana, tetapi puji Tuhan, hari ini kita boleh melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan melalui berbagai macam teknologi yang maju. Kita bersyukur kita diberikan hak oleh Tuhan untuk menggunakan teknologi ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Saudara sekalian, pada saat ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi saya membayangkan tadi sebenarnya karena baik yang saudara-saudara yang ada di tempat masing-masing, kita ada di sini, sebenarnya sangat tepat kalau Pendeta Peter Wongso ya yang berbicara. Online juga kan sama saja. Tapi baik saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Perbuatanmu ajaib. Kasih setiamu melampaui segala apa yang dapat kami pikirkan, Tuhan. Engkau menjawab doa hamba-hambamu dari sejak awal sampai saat ini jauh melampaui daripada apa yang didoakan. Ya Tuhan, terpujilah Engkau yang empunya pelayanan di gereja ataupun sekolah Kristen Kalam Kudus Indonesia yang sudah menyatakan anugerah demi anugerah di tengah-tengah pergumulan, kekurangan dan kelemahan sekalipun, namun rencanamu yang indah, benih yang baik yang telah tertabur sejak awal itu dapat terlihat berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun semua jemaat Tuhan, saudara-saudara kami di tempat mereka masing-masing. Satukanlah hati kami dalam ucapan syukur dan di dalam kerendahan hati untuk terus dibimbing oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menyapa kami, mengarahkan dan memperbaharui kami melalui kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan, kitab suci kita, yang saya ambil dalam bagian Injil Yohanes pasalnya yang ke-13. Tentu saja pasal yang tidak asing lagi bagi kita. Injil Yohanes pasalnya yang ke-13. Yang saya akan bacakan dan akan ditampilkan yaitu mulai dari ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Yang berbunyi demikian firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, yaitu Tuhan Yesus, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan,
Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Saudara, betapa hati kita penuh dengan ucapan syukur. Dalam tema yang diberikan pada saya, sebenarnya saya lebih cenderung dan lebih suka untuk berbicara ucapan syukur kita. Namun tema yang diberikan untuk 2 kali event kemarin dan hari ini adalah bersatu bersehati memuridkan. Saudara, kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, Gereja Kalam Kudus dan Sekolah Kristen Kalam Kudus Indonesia, itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Tetapi dari cermin tema ini, kita dapat memahami bahwa keberadaan kita di sini melalui anugerah Tuhan itu adalah juga melalui penyangkalan diri, pengorbanan daripada pendiri kita. Saya bersyukur saya masih sempat mengenal, berjumpa dengan almarhum Dr. Andrew G. Tapi yang pasti, saya bisa menyaksikan dan tahu apa artinya pengorbanan dari Pendeta Peter Wongso, yang terus dengan visi dari Sabang sampai Merauke. Dan sekarang itu terwujud. Saya tidak dapat menyembunyikan arti pengorbanan dari almarhum Ruth Chandra, yang biasa dikenal dengan Olcie. Penyangkalan diri mereka, pengorbanan mereka, ketaatan mereka yang menyeluruh dan kesetiaan mereka kepada Tuhan, yang saya khotbahkan kemarin, lebih daripada segala sesuatu, yang menganggap kehidupan sendiri pun tidak dapat dianggap berarti dibandingkan dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya kita ada saat sekarang ini, saudara. Sehingga pada waktu menyebutkan untuk kita bersatu bersati memuridkan, kita dapat menyatakan bahwa inilah hasil dari proses itu. Mungkin pada waktu yang lalu tren pemuridan belum seperti sekarang ini. Mungkin tidak ada program pemuridan seperti sekarang ini. Tetapi bukti nyata, tanpa program yang seperti itu, tapi dalam ketaatan dan penyerahan diri kepada Tuhan, mewujudkan perintah Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah kita sekarang ini, sebagai buah-buah yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita semua. Demikian juga dengan segala hormat kepada Pendeta Albert Konania. Kerendahan hati beliau dalam menggumulkan seluruh pergumulan Kalam Kudus bersama-sama kita semua. Semuanya itu menjadi suatu teladan, saudara sekalian. Sehingga saya boleh mengatakan pada waktu kita berkata bahwa pemuridan, bersatu bersati untuk memuridkan, saudara,
Bagi saya satu hal yang penting di antara segala sesuatu yang penting adalah pemuridan. Itu harus dimulai daripada kita menjadi murid. Jangan bicara memuridkan kalau kita belum menjadi murid. Dan itu yang harus kita pikirkan bersama. Sejak kemarin saya telah mengajak kita merefleksikan, mengintrospeksi apa artinya menjadi murid Tuhan itu. Apakah benar kita telah menjadi murid? Mungkin kita mengerti banyak sekali sudah sekalian, tetapi masalahnya apakah kita telah melakukannya sebagai seorang murid? Kita mengerti kebenaran firman Allah. Kita mengerti berbagai macam teori. Tetapi sudah sekalian, teori adalah teori praktisnya bagaimana. Realita kehidupannya bagaimana. Itu akan menunjukkan sebenarnya siapakah kita sebenarnya. Pada waktu kita sudah sekalian membaca kebenaran firman Tuhan tadi tentang Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Dari konteks jauh Injil Yohanes jelas, saudara menjadi murid Tuhan itu dimulai dalam suatu proses yang Yohanes menulis, yaitu bagaimana murid-murid yang pertama itu bertanya, di manakah Rabi tinggal? Mereka mengikut Yesus dan kemudian Alkitab mencatat mereka tinggal bersama dengan Yesus. Berarti sudah sekian seorang murid Tuhan Yesus itu adalah murid yang mengikut Yesus. Dan kita telah bahas kemarin itu dengan berat. Dalam jalan salib. Dan pada saat yang sama tinggal bersama dengan dia. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tinggal di dalam dia, maka dia akan berbuah banyak. Tanpa dia, tanpa Tuhan Yesus, tanpa bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada apapun yang dapat kita lakukan. Maka kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada semuanya, itu adalah anugerah Tuhan. Dan pada waktu murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, disitulah kita lihat teladan demi teladan yang kita perlu belajar. Dan itulah yang Tuhan Yesus maksudkan. Menjadi murid adalah dalam keteladanan. Menjadi murid untuk memuridkan bukan dengan teori dan kepandaian, tapi dari keteladanan hidup. Dan itulah yang Yesus peragakan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gengsi dan prestise. Yesus memperagakan, yaitu dia mencuci kaki murid-muridnya. Saudara, bagi saya di sini jelas, ini bukan drama. Peristiwa Yesus mencuci kaki murid-muridnya itu bukan sandiwara, itu bukan suatu upacara. Dalam sejarah gereja sudah sekalian, ada pergumulan-pergumulan tertentu yang mencoba menjadikan itu sebagai sakramen. Mencuci kaki, tapi sudah sekalian dengan hati yang perlu introspeksi. Upacara-upacara yang masih dilakukan di gereja, saya khawatir itu hanya sekedar seremoni, tetapi tidak ada makna seperti yang Yesus maksudkan. Tuhan Yesus sudah sekalian menunjukkan mencuci kaki murid-murid. Ini bukan apa yang terlihat, bukan sudah sekalian. Tapi Tuhan Yesus mau di sini kita belajar, yaitu bagaimana kehidupan murid-muridnya untuk dapat meneladani dia. Betapa indah Paulus berkata, sudah sekalian jelas sekali, hendaklah dalam kehidupanmu bersama, kamu menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, mengambil natur manusia seorang hamba,
mengosongkan dirinya. Dan itulah yang Paulus katakan, saudara sekalian, yang bagi saya itu jelas sekali yang ingin dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Aku telah memberi teladan. Aku adalah guru. Aku adalah Tuhan. Dan aku telah memberikan teladan itu. Apa artinya, saudara sekalian? Kalau Tuhan Yesus yang adalah Allah datang menjadi manusia, yang rela mengambil natur manusia dalam keterbatasan, yang rela merendahkan diri, saudara sekalian. Saya melihat suatu analogi dan perbandingan. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan. Pelayanan adalah harus kita menanggalkan natur kita yang lama dan mengenakan natur kita yang baru di dalam Kristus Yesus. Teladan yang Tuhan berikan, yang Tuhan Yesus berikan itu adalah sangat jelas. Aku telah memberikan teladan. Ini aku Tuhan. Inilah aku guru. Yang rela mengosongkan diri. Tetapi saudara sekalian, pada saat sekarang ini kita mengerti dalam konteks-konteks pelayanan kita, saudara. Berbicara tentang pelayanan adalah sesuatu yang mungkin tidak populer dalam pemahaman seperti yang kita baca tadi di dalam Alkitab ini. Yang bukan secara seremoni. Mengapa? Dunia terlalu indah dalam tawarannya. Segala kemuliaan, segala puji-pujian di dalam pelayanan. Sehingga saudara sekalian, pelayanan menjadi dalam arti yang sebenarnya menjadi tidak populer. Mengapa? Ada slogan berkata, kami ada di sini untuk melayani Anda. Kita kenal slogan itu bukan? Kami ada di sini untuk melayani Anda. Realitanya bagaimana, saudara? Realitanya, saudara sekalian, adalah bicara tentang pelayanan, bicara tentang kerendahan hati. Tetapi sebenarnya sudah kita lebih suka disebutkan atau berada dalam posisi sebagai bos yang serakah dengan kehormatan, serakah dengan kedudukan, rakus dengan kepentingan diri dan kebutuhan kehidupan. Sehingga pelayanan itu menjadi kabur, saudara sekalian. Bagaimana kita bicara memuridkan, saudara? Kalau keteladanan yang Tuhan Yesus tunjukkan itu hanya menjadikan seremoni bagi kita dengan kerendahan hati melayani. Tetapi sebenarnya di dalam hati kita adalah sebagai bos-bos yang serakah, memperebutkan kedudukan dan kekuasaan. Berlaku sewenang-wenang pada waktu mempunyai posisi dan mencari kepentingan sendiri. Bukan itu, saudara sekalian, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan kehidupan murid, yaitu yang sama seperti Dia yang telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dari inner life, bukan di luar. Dari dalam ini, saudara sekalian, bukan yang tampak dalam action, dalam penampilan. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan. Teladan Tuhan Yesus yang kita telah bahas kemarin dengan panjang lebar, saudara. Yang Tuhan Yesus berikan adalah bagaimana ketaatan sampai mati di kayu salib. Dan itu yang Tuhan Yesus mau daripada murid-muridnya. Untuk tetap dalam ketaatan di dalam mengikuti Dia. Bukankah Yesus Tuhan berkata kepada kita, saudara sekalian, dalam firman Tuhan dalam Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kemarin kita sudah sebutkan, sudah sekalian, tentang melayani, mengikut aku, yang merupakan imperatif. Dan bagian ini jelas, tidak dapat menjadi muridku.
Yaitu salib, saya katakan kemarin, itu adalah bukan pilihan. Salib, jalan salib bukan optional, tetapi itu adalah wajib. Yang tidak mau menerima salib itu berarti tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara sekalian, di sini kita dapat memahami, berarti saudara sekalian, orang percaya yang menyebut diri orang percaya perlu dipertanyakan, benarkah dia murid? Pertama kali orang Kristen disebut sebagai murid-murid Tuhan, disebut orang Kristen, yaitu pengikut Kristus di Antiokhia. Mengapa? Karena kehidupan mereka, lifestyle mereka itu terlihat dan orang bisa mengatakan itu pengikut Kristus. Lifestyle dari keteladanan, bukan daripada bicara, bukan. Dari kehidupan mereka, gaya kehidupan mereka, orang bisa mengenal itu adalah orang Kristen. Maka saya boleh mengatakan, saudara sekalian, dengan tegas, saudara sekalian, kita boleh menjadi anggota gereja, kita boleh menjadi dengan gelar gerejawi pendeta sekalipun, tetapi saudara sekalian, belum tentu kita dapat disebut sebagai murid. Kita boleh disebutkan, saudara sekalian, sebagai pelayan, tetapi belum tentu kita disebut dan layak disebut sebagai murid Tuhan. Apapun jabatan kita di dalam gereja. Karena di sini ada imperatif yang kita belajar kemarin, adalah jalan salib yang bukan merupakan optional. Saudara bisa mengatakan kemungkinan, yaitu apakah ada contoh di dalam Alkitab tentang hal ini? Saudara, saya ingin melihat dan mengajak saudara melihat dari Filipi pasal yang ketiga ayat 17. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan 18. Di sini Paulus mengatakan, saudara-saudara, ikutlah teladanku. Ini yang namanya murid, saudara sekalian. Seperti Paulus mengikuti Kristus. Dan murid yang mengikuti teladan yang benar itu, perhatikanlah mereka yang hidup itu sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Di sini soal keteladanan yang sangat jelas. Namun, ayat 18 menjadi suatu peringatan bagi kita. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang, sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Perhatikan, bukan seteru Yesus Kristus, bukan. Seteru salib, bukan seteru Yesus Kristus. Dan ini dipahami, saudara sekalian, adalah orang-orang yang berada dalam jemaat. Tetapi keteladanan hidupnya, saudara sekalian, adalah keteladanan hidup yang tidak mau memikul salib. Dan dianggap salib itu kebodohan, dianggap salib itu kehinaan, dianggap salib itu kuno. Itulah yang disebut dengan musuh salib Kristus. Jadi jelas ada, saudara sekalian. Charles Spurgeon pernah mengatakan, saudara sekalian, dalam satu kutipan yang saya ambil di sini, saudara, mengatakan satu kalimat yang bagus sekali untuk kita perhatikan. Dia mengatakan, saudara sekalian, tentang
seperti ini. Seorang profesor agama yang di dalam gereja tetapi hidupnya adalah hidup yang tidak benar, tidak beribadah, maka dia adalah orang yang sangat disebutkan sebagai musuh daripada salib Kristus. Mereka adalah musuh daripada salib Tuhan Yesus. Demikian kutipannya itu. Professors of religion who get into the church and yet lead ungodly lives are the worst enemies that the cross of Christ has. They are the enemies of the cross of Christ. Jadi saudara, siapa itu? Itu orang-orang yang pintar, itu orang-orang yang berkedudukan di dalam gereja, tetapi mempunyai kehidupan yang tidak menunjukkan keteladanan Kristus. Dan itulah musuh salib Kristus. Maka saya menantang kita sekalian, sudah di tengah-tengah ucapan syukur kita, kalau pendiri-pendiri kita sudah memberikan teladan memikul, apa artinya memikul salib, menyangkal diri dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan sekalipun. Sudah sekalian, kita pun harus belajar yang sama. Jangan kalam kudus menjadi seteru daripada salib Kristus, karena menginginkan kemuliaan, kehormatan, puji-pujian yang sia-sia daripada ketaatan kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara sekalian, saya boleh menyebutkan yaitu bahwa proses menjadi murid dan pemuridan, saudara sekalian, itu adalah suatu proses dan bukan pencapaian. Saya tidak mempunyai waktu untuk menjelaskan itu panjang lebar, saudara sekalian. Tetapi sekali lagi, pemuridan adalah suatu proses dan bukan pencapaian. Mengapa, saudara sekalian? Saya dalam perenungan saya mencatat, saudara sekalian, di sini. Apa artinya, saudara? Kalau itu disebutkan sebagai proses, maka itu berarti ada perjuangan yang menyangkut kerendahan hati, yang menyangkut usaha sehati, yang menyangkut sepenuh hati, yang menyebutkan keteguhan hati, yang bersikap hati-hati. Itu kalau kita tahu itu sebagai proses. Tetapi saudara sekalian, kalau pemuridan itu cenderung kepada pencapaian, maka apa yang kita sudah capai di sini menjadikan puas diri, lupa diri, tidak tahu diri, tinggikan diri, percaya diri yang palsu, membanggakan diri. Itulah kalau kita merasa puas dengan pencapaian. Wow, saya sudah akhirnya punya posisi. Akhirnya saya menjadi pembesar gereja, pelayan yang besar. Maka puas diri. Sudah sekalian, dengan tidak panjang lebar saya langsung menunjuk. Bukankah Tuhan Yesus menegur gereja yang merasa puas diri, aku tidak kekurangan apapun. Tuhan Yesus berkata, kamu buta, kamu miskin, kamu telanjang. Jangan puas diri dengan pencapaian yang ada dalam kalam kudus. Karena ini adalah proses yang terus-menerus perlu pembaharuan, sehingga pada generasi yang akan datang senantiasa ucapan syukur kepada anugerah Allah itu berlangsung terus pada generasi berikutnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kalam kudus dengan keteladanan, mulai daripada kita yang disebut tokoh-tokoh kalam kudus, untuk menjadi teladan dalam pemuridan. Ikutlah teladanku.
kata Paulus, seperti aku mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah menyatakan kasih setiamu yang begitu luar biasa. Namun ya Tuhan, masih berkenan untuk mengingatkan kami supaya tidak menyimpang atau ke kiri atau ke kanan. Terima kasih Tuhan, Engkau menegur, menasihati, mengarahkan kami. Supaya kami jangan jadi seteru salib Kristus. Tapi Tuhan, jadikanlah kami semua murid Tuhan yang berjalan di jalan salib dalam sikap taat dan setia sebagai teladan bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, baharui kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa dulu. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau Maha Ada dan Engkau mulai satu pekerjaan, Engkau pimpin semua pekerjaan. Dan Engkau memanggil hamba-hamba Tuhan ikut
berserta di dalam perkembangan gereja, seminari, dan sekolah. Kami naik puji syukur selama hampir 70 tahun Seminari Alkitab Asia Tenggara, Gereja Karangkudus, dan Sekolah Karangkudus berkembang. Ini memang bukan manusia yang dapat jadikan. Semua adalah pimpinan Tuhan sendiri, dan Tuhan sendiri menggerakkan generasi demi generasi menyambut supaya pekerjaan ini tetap berkembang. Dan kami mengembalikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Dan keadaan Seminari Asia Tenggara, Gereja Karangkudus, Sekolah Karangkudus berada segitu banyak. Ini bukan dari manusia bisa menjalankan, melainkan Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan sendiri memanggil tenaga-tenaga dari generasi demi generasi untuk menerus pelayanan ini. Kami kembalikan semua kemuliaan bagi Tuhan dan puji nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya sangat gembira sampai hari ini saya adalah murid pertama dari saat mulai tahun 52 September sampai sekarang saya masih hidup. Ini ada anugerah Tuhan luar biasa. Dan selama 70 tahun ini saya sendiri boleh katakan melihat Tuhan, tangan Tuhan bagaimana pimpin, dan Tuhan bagaimana memanggil hamba-hamba Tuhan. Selain dari Indonesia, dari Hong Kong, dari lain-lain negeri. 各位，我刚才所做的见证，把荣耀归给主。但是我现在也年纪大了，我今年90岁。那么我一直祷告，求神兴起做比我更大的事，这是很重要的。因为在约翰福音第14章12节，耶稣基督要离开门徒的时候，他对门徒说：“我去，真理的圣灵要来。” 他来了，要帮助你们，要教导你们，叫你们做更大的事。那么，我们对接班人一定要盼望他做比我们更大的事。我们为他祷告，求神兴起他爱主的心、奉献的心志，还有意向、有负担，并且肯摆上。那么，我感谢上帝，在这几十年，神听我祷告。 我们现在圣道聚会的同工，无论是教会、学校，大家都有使命感，大家都愿意为主尽所能的去做。我们很感谢主。所以今天我已经4年没有回去了，但是我过去有回去，都看到各地的同工都很尽所能的去做，叫教会发展、学校发展。那么我们印尼有学校、有教会。 那么把福音传给学生，传给家长，这是神给我们一个极大的意向。那我盼望，假如我们以后的同学有负担，可以到印尼以外的地方，假如神带领你去，也可以去传福音给更多人听。Kalam Kudus 70. Let's make disciples. Wah, kayaknya kita harus bangun semangatnya lagi nih, Fe. Iya, kita betul. sorakin yel-yelnya sekali lagi, boleh dong? Boleh dong. Kalam Kudus 70. Let's make disciples. Wah, luar biasa. Fe, kamu tahu nggak kalau Pendeta Wongso ini adalah murid pertama dari Saat loh. Iya, hebat banget ya. Bener banget. Beliau luar biasa sekali ya. Gitu. Iya, ya, Seminari Alkitab Asia Tenggara. Ini adalah murid pertama. Dan tadi juga kita udah menyaksikan bagaimana hatinya yang mengasihi Tuhan ya, pelayanannya, dan juga dia punya harapan nih, Fe, untuk generasi-generasi penerus nih, apalagi untuk anak-anak muda khususnya gitu ya. Ya. Dan juga bagaimana dia juga menyatakan kalau Injil harus diberitakan sampai ke seluruh penjuru gitu, Fe. Semoga ini menjadi inspirasi dan semangat bagi kita semua Kalam Kudus se-Indonesia. Amin. Ya. Amin. Yuk, baik.
sekarang kita mau mendengarkan kata sambutan dari Ketua BPH Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Untuk itu, kami persilakan kepada Pendeta Karyanto Gunawan beserta seluruh panitia untuk naik ke atas panggung. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pendeta Karyanto Gunawan. Mari saya mengundang seluruh panitia. Pada waktu saya tahu kita akan menyelenggarakan event yang penuh dengan pengucapan syukur ini di Bandung Convention Center, saya membayangkan satu gedung yang besar sekali, panggung yang besar. Jadi saya langsung minta kepada panitia, bolehkah mendampingi saya di mimbar supaya saya jangan sendirian. Mari saya di tengah. Saya sulit mengungkapkan perasaan saya pada pagi hari ini. Izinkan saya dari Bandung Convention Center ingin menyapa seluruh keluarga besar Kalam Kudus dari Medan sampai Merauke. Saya sudah menerima melalui WA bagaimana meriahnya saudara-saudara kita di berbagai gereja Kalam Kudus, di kota-kota besar sampai di kota-kota yang kecil, sedang beribadah secara komunal di gedung gereja. Dan tentu saja banyak juga yang dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing. Demikian pula saya ingin menyapa seluruh keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Bandung, yang pada pagi hari ini hadir di tempat ini. Pada waktu saya tiba di tempat ini, saya melihat suasana yang sangat ceria. Sudah hampir 2 tahun kita tidak pernah berjumpa seperti ini, sehingga secara emosi tentu kita sulit membayangkan suasana seperti ini. Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga besar Kalam Kudus yang saya cintai, di dalam event yang besar ini saya tidak ingin menyampaikan data statistik Kalam Kudus, agar jangan membuat kita merasa sombong dan merasa puas. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa generasi kita sekarang ini mewarisi satu ladang pelayanan yang sangat luas dari Medan sampai Merauke, yang telah dikerjakan dengan jerih payah dan kesetiaan oleh generasi pendahulu kita. Pada waktu saya harus menelpon Pendeta Peter Wongso di Sydney, saya tidak tahu apakah Pak Wongso pakai alat pendengaran apa tidak, tapi saya bersyukur sekali karena pendengaran Pak Wongso bagus sekali dan masih bisa bercakap-cakap dengan jernih, dengan jelas. Padahal usia beliau sudah sangat sepuh sekali. Saudara-saudara sekalian, event ini dikerjakan oleh berbagai pihak yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Jenderal kita, Panglima kita, Pak Yosia ada di sini. Tolong di sini. Saya selalu menasihatkan Pak Yosia istirahat cukup, vitamin, karena berkomunikasi saya dengan saya itu entah pagi, hari, subuh sampai malam. Luar biasa sekali, saya terharu sekali. Pada waktu tadi kita mulai dengan puji-pujian My Tribute, saya tidak bisa mencegah tetesan air mata. Karena rekaman itu baru selesai tadi malam dikerjakan oleh saudara seiman kita dari Jayapura. Pak Tommy, tepuk tangan kalau ikut acara ini. Pak Yosia terus kejar saya terus kejar Pak Tommy. Akhirnya Pak Yosia bilang, Pak, jam berapapun tiba rekamannya kami akan masukkan. Berarti panitia standby 24 jam. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi.
Lagu Mars Kalam Kudus diedit oleh saudara seiman kita, saudara Kalam Kudus di Surabaya, Bapak Libranto. Kalau sedang mengikuti acara kita, terima kasih Pak Libranto untuk kerja kerasnya. Saudara-saudara sekalian, tema yang kita ambil dalam event 70 tahun Kalam Kudus, bersatu dan bersehati memuridkan. Tadi Pendeta Bubiti Kualo sudah menyinggung, jangan bicara memuridkan sebelum kita menjadi murid. Mari kita tidak lagi hanya puas dengan jumlah unit Kalam Kudus, berapa jiwa yang ada di Kalam Kudus. Mari kita sungguh-sungguh bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi murid Kristus yang sejati. Dan tidak puas diri, kita terus berkembang, bersehati, bersatu untuk memuridkan orang lain. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan amanat agung, pergilah, Tuhan Yesus tidak berbicara soal berapa kilometer, berapa mil jauhnya. Mungkin orang itu adalah orang yang di sebelah kamar kita, anak kita, cucu kita. Mungkin dia adalah teman kos kita. Mungkin dia adalah orang yang di sebelah meja kerja kita. Mari rekan-rekan, kita bersatu bersehati untuk memuridkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan panitia. Saya tidak bisa membayangkan jerih payah mereka, Pak Philip dan kawan-kawan juga dari Jakarta, teman-teman dari Sinode. Pada waktu kita batal menyelenggarakan sidang raya di Ambon, saya langsung berpikir kita menyelenggarakan di Bandung. Saya menghubungi Pak Philip dan direspon dengan tepat sekali. Sekali lagi terima kasih. Selain panitia, ada juga 170 pelayan ibadah yang tadi sudah bersama-sama memeriahkan acara kita. Mari berdiri di tempat. Silakan berdiri di tempat. Bisa berdiri di tempat adik-adik semua. Mari. Terima kasih. Dan saya tidak lupa untuk berterima kasih juga kepada 40 saudara-saudara kru yang terlibat di dalam kegiatan ini. Dari saudara-saudara muslim, sahabat-sahabat kita. Mari kita beri tepuk tangan bersama-sama. Dan tentunya saya juga ingin berterima kasih kepada Pendeta Bubiti Kualo yang sangat setia mendampingi generasi kita di dalam pelayanan di Kalam Kudus. Ada Ibu Kori hadir pada pagi hari ini juga. Kemudian senior kita juga Pak Ishak Montolalu, hadir juga Ketua STT Saat, Pendeta Hari Sugianto. Terima kasih telah memenuhi undangan kami. Mari saudara sekalian, kita bersatu, bersehati, memuridkan. Sekali lagi atas nama BPH Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, saya mengucapkan untuk kita semua selamat hari ulang tahun ke-70 Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan sembah hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pendeta Karyanto dan Wow, seluruh luar panitia. biasa sekali. Terima kasih untuk panitia yang sudah bekerja dengan sangat keras dan juga seluruh pelayan yang terlibat. Dan juga untuk kita jemaat yang hadir ya. Kalau nggak jemaat hadir, ya kita pelayan sendiri ya. Iya betul. Oke. Selanjutnya apa lagi nih, Faye? Nah, didirikan oleh Pendeta Andrew G. Kalam Kudus dan STT Saat tidak ada
seluruh jajaran pengurus Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus dan juga Yayasan Kalam. Tepuk tangan sekali lagi untuk Hormati para penasihat, ketua ucapan syukur boleh panggung. Kita berikan tepuk tangan aplaus yang meriah untuk Pendeta Hari Sugiarto. Ya, hati saya penuh dengan ucapan syukur boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang saya hormati para penasihat, ketua, seluruh jajaran pengurus Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus dan juga Yayasan Kalam Kudus Indonesia yang hari ini boleh bersukacita. Yang saya hormati para hamba Tuhan, gembala-gembala jemaat, para majelis pengurus yang dengan setia melayani di tempat ini. Yang saya hormati juga saudara-saudara yang hadir di gedung ini, maupun juga saudara-saudara yang mengikuti di dalam streaming di berbagai daerah di Indonesia. Hari ini saya berdiri mewakili Badan Pengurus Yayasan Saat dan keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-70 untuk Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Hati kami ikut berbangga dan bersukacita sebagai saudara kandung secara institusi. Karena itu pada kesempatan ini izinkanlah saya mewakili Saat juga mengundang saudara-saudara sekalian sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara tadi untuk hadir di dalam hari ulang tahun Saat ke-70 yang pada puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September nanti. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pertengahan Maret yang lalu, saya ketika menata dokumen-dokumen lama di Saat, menemukan selembar kertas tua dengan judul Sejarah GKKK. Tidak jelas siapa penulisnya, tidak jelas juga ditulis tahun berapa. Tetapi kalau saya membaca dari gaya bahasanya dan juga melihat peristiwa yang tercatat di sana, mungkin catatan itu sekitar tahun 1968 sampai 1970-an ditulisnya. Saya scan dokumen ini dan saya bagikan ke dosen-dosen. Sebab di sana saudara ada satu tulisan, satu kalimat yang menyatakan, dengan bertambahnya penginjil lulusan Madras Alkitab Asia Tenggara di Malang, sedari bulan Agustus 1964, yayasan mulai menyiarkan Injil ke beberapa daerah di Sumatera dan di daerah-daerah lain dan membuka gereja di sana. Saudara, kalimat ini saya garis bawahi karena kalimat ini meneguhkan dan membakar hati kami para dosen yang sedang memikirkan bagaimana Saat itu tidak hanya mensupport pekerja-pekerja di gereja, tetapi ke depan kami merindukan Saat juga boleh ikut ambil bagian di dalam pembukaan ladang-ladang baru sebagaimana yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Saudara, kalau boleh jalinan kerjasama sepanjang jalan kenangan yang sudah lewat sebelumnya diulang lagi ya, Saat bersama-sama dengan Gereja Kalam Kudus boleh membuka ladang-ladang yang baru untuk penginjilan. Dan gereja-gereja, saya mengangkat catatan sejarah ini saudara,
untuk menunjukkan kepada kita sekalian adanya api yang membara di dalam hati para pendahulu kita. Dengan bahasa yang ringkas, dinyatakan bagaimana yayasan penyiaran Injil yang dipimpin oleh pendeta Andrew G. itu memulai dan mengembangkan pelayanannya. Saudara, paragraf demi paragraf ditulis di dalam satu lembar kertas. Saya merasa itu bagaikan sebuah aliran sungai yang begitu deras yang menceritakan perkembangan pelayanan ini. Di dalam waktu kurang lebih 15 tahun, Gereja Kalam Kudus membangun jemaat sekolah di 11 kota di berbagai daerah di Indonesia. Dan tentu saja saudara, harapannya ini bukan berhenti sampai di situ. Saya mengutip kalimat terakhir yang tertulis di dalam dokumen itu. Di sana dikatakan, pembukaan pos-pos dan gereja-gereja baru senantiasa menanti panggilannya. Dan pelayanan kami selalu siapkan untuk melaksanakan pesan Tuhan di dalam Matius 18 ayat 19, yaitu menjadikan segala bangsa murid Kristus. Kata-kata senantiasa menanti panggilannya dan pelayanan selalu kami siapkan. Ini menunjukkan gairah saudara untuk mengembangkan pelayanan itu begitu besar. Dan baik saudara, di ulang tahun ke-70 kalimat ini juga boleh menjadi bagian kita. Saya berdoa kiranya api yang sudah membakar para pendahulu kita juga boleh membakar hati kita di zaman ini untuk tidak berhenti, tapi siap menerima panggilannya dan mempersiapkan diri untuk pelayanan. Selamat ulang tahun ke-70 Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Biarlah kita mengingat pesan Paulus. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pendeta Haris Sugianto. Luar biasa sekali. Luar biasa. Nah, Fe, kemeriahan ulang tahun ini rasanya tidak lengkap, Fe, kalau tidak disertai ucapan dan juga harapan dari unit gereja dan juga pos pelayanan Kalam Kudus yang ada di seluruh Indonesia. Ah, benar banget ya Randy ya. Maka dari itu nih, sekarang kita mau menyaksikan video ucapan ulang tahun dari unit Gereja Kalam Kudus, beberapa unit Gereja Kalam Kudus yang ada di Indonesia, dan juga perwakilan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Oh, dari PGI juga. Betul banget, Fe. Untuk itu, mari kita saksikan videonya. Selamat ulang tahun ke-70 Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia. Doakan biarlah tangan Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai setiap langkah kita untuk membawa kabar baik dan menjadi berkat bagi dunia. Santi Cufu Tatya. Selamat ulang tahun yang ke-70 untuk Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Kiranya semakin berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus ke-70. Semakin memuliakan Tuhan, banyak jiwa yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Semangat! Tuhan Yesus memberkati orang semua. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus
yang ke-70. 公司生日快乐！圣道堂谢谢尊严纪念。 Marilah kita bersama-sama bersatu dalam keragaman. Bersehati dalam pekerjaan Tuhan. Memuridkan dalam kasih Tuhan. Kalam kudus untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ulang tahun yang ke-70 untuk Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Tuhan Yesus memberkati untuk terus menjadi berkat. Semangat, jangan kendor. Selamat ulang tahun yang ke-70 bagi Gereja Kristen Kalam Kudus. Selamat bersyukur dan selamat merayakan kasih setia Tuhan dalam perjalanan pelayanan Gereja Kristen Kudus sampai saat ini. Doa kami, kiranya Gereja Kristen Kalam Kudus senantiasa ada dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan, menjalankan segala tugas pelayanan dan panggilan sehingga menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Tuhan dan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Hanya oleh anugerah Tuhan, 70 tahun sudah Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus berdiri. Tentunya semuanya berjalan dengan dukungan baik melalui daya, dana dan doa kita semua. Di depan ini berjejer para tokoh-tokoh Kalam Kudus, perwakilan pendeta dari unit-unit pos pelayanan dan gembala sidang dari Indonesia bagian timur, tengah, dan barat. Tidak kita lupakan juga jemaat, seluruh dari kita yang hadir, baik secara onsite maupun online. Jemaat dari junior hingga senior, turut merayakan ulang tahun bersama. Kita rindu Sinode Sidang Jemaat GKKK se-Indonesia selalu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Betul sekali. Kami undang para jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri dan kita juga mau sama-sama bertepuk tangan karena kita ingin menyanyikan lagu Happy Birthday. Baik Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh memperingati 70 tahun Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Jikalau kami melihat ke belakang sejak gereja pertama kali di Bandung hingga hari ini, 37 unit dewasa, 36 pospel dan 30 unit sekolah yang terbentang dari Medan sampai Merauke. Kami akan mengatakan bahwa semuanya ini hanyalah anugerah demi anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan biarlah kami tidak berpuas diri, apalagi
sampai lupa diri. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hati Tuhan yang Tuhan taruh kepada panitia, kepada BPH di dalam memikirkan tema dari sinode ulang tahun sinode ke-70. Bersatu dan bersehati memuridkan. Dan biarlah Tuhan yang memampukan para pemimpin gereja, para pemimpin sekolah, dan para majelis di setiap unit maupun di badan pengurus di sekolah dimanapun, agar kami boleh bergandengan tangan, agar kami boleh bersatu dan bersehati di dalam memuridkan. Kami terus berdoa ya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang sangat besar, terbentang luas, yang telah Tuhan titipkan kepada kami. Biarlah kami melakukannya dengan penuh bertanggung jawab, dengan penuh dedikasi, dengan menjadi teladan, untuk boleh terus membawa setiap anak-anak yang Tuhan percayakan di sekolah, membawa setiap jemaat yang Tuhan tempatkan di gereja, untuk menjadi murid Kristus, untuk mempunyai hati seperti Kristus, mempunyai pikiran seperti Kristus, dan mempunyai perasaan seperti Kristus. Inilah semua doa dan harapan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, agar harapan doa kami ini dapat terkabul di waktu yang akan datang. Begitu banyak murid Kristus yang akan menyaksikan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Segenap jemaat dihimbau untuk tetap berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Syukur kita Gereja Kristen Kalam Kudus yang ke-70. Marilah kita kembali dalam pelayanan kita dengan semangat yang baru dan kekuatan yang baru, dengan meneladani pendiri dan pendahulu kita yang tidak mencari keuntungan diri, tetapi yang mengikuti Kristus dan telah memberi teladan kepada kita semua, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang dimanapun engkau berada, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, damai sejahtera dan sukacita dalam pelayanan dan kehidupan yang melampaui segala akal manusia, kekuatan, kemampuan, dan penghiburan yang selalu memenuhi kehidupan, menyertai kamu sekalian dalam berkat Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mulai dari saat sekarang ini sampai selalu terus. Amin.
Kalam Kudus 70. Let's make disciples. Ada pengumuman yang gak kalah penting nih, Fe. Apa tuh Randy? Jadi beberapa waktu yang lalu nih sebenarnya dari panitia-panitia juga menyelenggarakan namanya tuh kompetisi logo, Fe. Nah, saat ini kita sudah mendapatkan 4 finalis terbaik dan pastinya 1 pemenang utama. Halo Jemaat BC Surabaya, saya Ivania dan pada saat ini saya akan memberikan beberapa pengumuman, harap saudara-saudara untuk memperhatikan. Yang pertama, persekutuan doa Rabu selalu rutin diadakan via Zoom pada pukul 19.30. Saudara-saudara diharapkan dapat ikut bergabung bersama dengan kami dalam persekutuan ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengirimkan pokok doa, saudara-saudara dapat mengirimkannya ke link di sebelah ini. Yang kedua, BCS Surabaya menyediakan kelompok kecil yang dapat membantu saudara-saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman. Komunitas kecil ini kami namakan dengan Grow. Bagi saudara yang ingin bergabung, saudara-saudara dapat menghubungi WA BCS pada link di sebelah ini. Yang ketiga, bagi saudara-saudara yang terpanggil untuk melayani Tuhan, kami menyediakan beberapa saran untuk menyalurkan kerinduan dan talenta saudara. Saudara-saudara dapat bergabung dalam tim PAW atau tim Usher atau tim pelayanan digital. Saudara-saudara dapat mendaftar pada link di sebelah ini. Yang terakhir, jangan lupa subscribe YouTube BCS dan follow IG BCS @BCSSBY. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Yang pertama, persekutuan doa Rabu, sabarko. Saudara-saudara diharapkan dapat ikut hadir dalam ibadah ini bersama dengan kami. Salah kok. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Sekian pengumuman untuk minggu ini.